Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, saya absen dulu ya. Oke, yang pertama Dewi Mutaina, hadir. Elna Alfiani, Niken Andini, hadir. Inka Mutiara, hadir. Siti Khairia, Kak. hadir. Alhamdulillah. Hadir semua ya. Menurut saya cantik-cantik semua ini. Terima kasih. Ya, ada semua soalnya. Oke. Hari ini kita akan belajar, namun sebelum mulai pembelajaran kita, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, berhubung ini pertemuan pertama, saya ingin bertanya kepada anak-anak semua, apakah dari sini ada yang lulusan MTS dulunya? Mbak Ika dari mana lulusannya? SMP. Oh, dari SMP. Oh iya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, dulu ketika MTS, bagi yang pernah sekolah di MTS, materi ini pernah diajarkan tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, kita sebagai umat Muslim tentunya harus tahu, harus memahami mengapa, bagaimana bisa Islam itu masuk di Indonesia. Apakah ujuk-ujuk langsung masuk di Indonesia, apakah langsung ada atau bagaimana? Kan kita sebagai umat Muslim harus mengetahui bagaimana prosesnya masuk Islam di Indonesia. Nah, dari beberapa catatan sejarah yang mengatakan tentang teori masuknya Islam di Indonesia, di sini ada 4 tokoh yang menyebutkan ada 4 teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori India. Teori India atau teori Gujarat. Nah, teori Gujarat atau teori India ini merupakan salah satu teori yang dikemukakan oleh Sunan Bonang. Ia merupakan satu orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam. Nah, teori Gujarat atau teori India ini menurut Sunan Bonang, Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7 atau 8 Masehi, di antara abad ke-7 sampai 8 Masehi. Nah, selanjutnya tokoh lain yang mengemukakan tentang teori India atau teori Gujarat ini merupakan beliau salah satu orientalis Belanda juga bernama Pinnapple. Ia mengatakan bahwasanya teori India atau teori Gujarat ini ialah proses masuknya Islam di Indonesia yang dibawa oleh masyarakat atau pedagang dari Arab yang bermukim di India, kemudian memiliki hubungan dagang di Nusantara atau nama Indonesia yang sekarang kita tempati ini. Nah, teori Gujarat atau India dikemukakan oleh pertama Sunan Bonang dan Pinnapple. Ada beberapa bukti yang mendukung teori India atau teori Gujarat tentang masuknya Islam di Indonesia. Di antaranya adalah makam dari Raja Malik Al-Saleh, yaitu Raja dari Samudra Pasai. Ada yang tahu Raja Malik Al-Saleh ini merupakan raja dari Samudra Pasai. Samudra Pasai daerah mana? Aceh. Oke, Aceh ya, Samudra Pasai itu. Jadi Indonesia paling pojok itu namanya Aceh. Sabang, saya mengatakan Sabang, saya mengatakan Sabang
masuknya Islam di Indonesia adalah teori Arab. Teori Arab. Teori Arab ini merupakan teori yang dikemukakan salah satunya adalah Profesor Hamka dan juga Sir Thomas Arnold. Prof. Hamka dan Sir Thomas Arnold. Oke. Nah, menurut teori Arab ini, Islam masuk di Indonesia pada sekitar abad 10 Masehi. Oke. Nah, apa bukti yang mendukung masuknya teori Arab ini di Indonesia? Yang pertama, ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran atau Gresik. Leran merupakan salah satu daerah di Gresik yang di situ tertulis lafaz Arab yang mengatakan atau terdapat keterangan beliau dimakamkan pada abad ke-10 Masehi. Kemudian ada teori ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia merupakan saat ini termasuk daerah Iran. Jadi negara Iran yang kita kenal saat ini merupakan Persia, dahulunya itu Persia. Nah, ada teori Persia yang ketiga. Nah, teori Persia ini dikemukakan oleh salah satu budayawan Indonesia, beliau Husein Jayadiningrat. Husein Jayadiningrat mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia ini dibawa oleh pedagang-pedagang dari Iran atau Persia, dan teori Persia ini lebih menonjolkan kepada persamaan kebudayaan yang ada di Indonesia dan di Persia. Salah satunya adalah peringatan 10 Syuro, atau masyarakat Jawa lebih mengenalnya ketika ada selamatan bubur syuro. Ada yang tahu? Tahu ya. Oh iya, betul sekali, mantap. Bubur syuro masuk abad ke-12 Masehi. Oke. Selanjutnya dari beberapa budaya tersebut juga ada bukti lain yang menguatkan bahwasannya Islam masuk melalui Persia atau dibawa oleh Muslim dari Persia. Antara lain adalah penggunaan istilah dalam bahasa Persia yang kemudian diadopsi atau diterapkan dalam masyarakat Jawa, seperti ada istilah fathah itu menggunakan jabar, kemudian kasrah menggunakan jar, dan domah menggunakan istilah pes. Jadi yang pertama bukti yang membuatkan teori ini adalah persamaan kebudayaan. Dan juga persamaan istilah. Oke. Nah, kemudian ada lagi satu lagi yang mengatakan tentang teori masuknya Islam di Indonesia, yaitu teori Cina. Teori Cina. Oke. Nah, teori Cina ini disebutkan oleh beliau Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi. Beliau merupakan salah satu ilmuwan dari Indonesia juga. Dalam bukunya Arus Islam Jawa Cina, beliau mengatakan, Profesor Sumanto Al-Qurtubi, bahwasanya
menunjukkan bahwa teori masuknya Islam di Indonesia oleh teori Cina adalah terdapat berbagai masjid tua dengan arsitektur Cina. Cina, oke. Ya. Jadi ini ada 4 teori yang mengatakan tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Ada teori India, kemudian teori Arab, dan teori Persia, dan teori Cina. Ya. Oke. Di sini istirahat ya. Dari beberapa teori tersebut diharapkan peserta didik dapat menguasai atau setidaknya mengetahui bagaimana sejarah masuknya Islam di Indonesia ini hingga saat ini berkembang dan meluas di seluruh Indonesia. Oke. Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, saya harapkan